sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Sahabat, fenomena Ganjar Pranowo akhir-akhir ini memang menarik untuk dicermati ya. Apalagi setelah Bambang Pacul ya mengatakan ada gerombolan celeng, katanya bukan banteng lagi. Nah, ini ada catatan ringkas menarik dari Yosef Herman Wenas tentang fenomena Ganjar Pranowo. Jadi ini pandangan pengamat, tidak memihak siapa-siapa, hanya melihat fenomenanya kemudian berusaha mengungkapkan sisi-sisi lain yang mungkin belum terlihat oleh sementara publik ya. Semoga bisa menjadi perspektif sesuai dengan tema dari kanal ini. Judul dari catatan Bro Yosef Herman Wenas ini adalah Ganjar Pranowo dan Joko Widodo. Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Begini, ya sahabat, sekalipun narasi politiknya sama, yaitu sama-sama membela keberagaman NKRI, namun track record Pak Ganjar Pranowo bagaimanapun juga tidaklah seperti Pak Jokowi pada waktu beliau dicapreskan. Tepatnya tidak sebersih Jokowi, itulah faktanya. Begitu. Untuk kita masih ingat ya peristiwa tentang korupsi IKTP yang mau nggak mau telah mengait-ngaitkan nama Pak Ganjar dan beberapa nama pejabat tinggi yang saat ini masih menjabat. Sebagian juga sudah masuk bui di OTT oleh KPK. Pemirsa, sejumlah nama disebut-sebut menerima aliran dana korupsi IKTP. Oknum-oknum ini diduga ikut menikmati dana proyek pengadaan IKTP dengan jumlah uang yang bervariasi. Beberapa orang diantaranya bahkan sudah pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan proyek IKTP ini. Pertama adalah Gamawan Fauzi yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia diduga menerima 4,5 juta dolar Amerika Serikat dan 50 juta rupiah. Berikutnya dari PD Perjuangan ada nama Yasona Lauli yang diduga menerima uang 45.000 dolar Amerika. Ganjar Pranowo diduga menerima 520.000 dolar Amerika dan Oli Dondo Kambe diduga menerima 1,2 juta dolar Amerika. Dari Partai Demokrat ada nama Anas Urbaningrum yang diduga menerima 5,5 juta dolar Amerika serta Marzuki Ali yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR, ia diduga menerima 20 miliar rupiah. Dari Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini diduga menerima 37.000 dolar Amerika. Sementara dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain diduga menerima 37.000 dolar Amerika. Dari Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno diduga menerima 167.000 dolar Amerika. Sedangkan dari Partai P3, Nu'man Abdul Hakim diduga menerima 37.000 dolar Amerika. Berikutnya dari Partai Golkar, Ade Komarudin diduga menerima 100.000 dolar Amerika, sedangkan Melkias Markus Mekeng diduga menerima 1,4 juta dolar Amerika. Suatu kasus pidana itu bisa dibuka kembali kalau di kemudian hari ternyata ada novum atau bukti baru. Nah, kuncinya ada pada Pak Setia Novanto dan M. Nazarudin dari Demokrat, Pak Setia Novanto dulu dari Golkar ya. Mereka lah yang tahu persis kemana saja larinya 2,3 triliun lebih ya kerugian negara dari total 5,9 triliun lah kira-kira proyek IKTP ini. Ini mega korupsi yang luar biasa saat itu dan melibatkan politisi-politisi tingkat tinggi dan pejabat-pejabat negara yang tingkat tinggi juga. Nazarudin sekarang sudah bebas murni. Dia sebetulnya kena akumulasi hukuman 13 tahun dari 2 kasus. Dan ternyata bebas 5 tahun lebih cepat. Pak Setia Novanto kena 15 tahun. Nah, Bro Yosef Herman Wenas mengira dia juga akan bebas lebih cepat dibandingkan vonis hukumannya yang 15 tahun itu. Berapa tahun lagi nanti dia akan bebas, nanti kita lihat sama-sama. Pak Nazarudin sekarang ada di kubu Jenderal Muldoko yang membuat KLB dari Partai Demokrat. Sedangkan Pak Novanto saya yakin akan tetap setia di kubu Golkar in one way or another karena hak politiknya ikut dicabut selama 5 tahun. Nah, semoga pendukung Pak Ganjar paham bagaimana politik koalisi, nah ini penting sekali, pada Pilpres 2024 nanti akan dimainkan.
Ingat tadi dikatakan Pak Nazarudin dan Pak Setia Novanto yang tahu persis kemana mengalirnya uang korupsi IKTP. Dan manakala ada novum atau bukti baru, maka kasus pidana bisa dibuka kembali. Ingat, Menteri Luar Negeri Ali Alatas dulu punya strategi yang dikatakannya begini, jatuhkan kartu Anda satu persatu, jangan kesusu. Ini metafora yang dalam sekali ini dalam politik. Sebagai penutup, ini Pamungkas ini, jangan dikira trio di Teguh Umar tidak menghitung kemungkinan ini. Nah, begitu catatan dari Bro Yosef Herman Wenas terkait dengan fenomena pencapresan sementara ini oleh para pendukung ya, dari Pak Ganjar Pranowo tentunya, yang oleh Pak Bambang Pacul disebut para celeng ini ya. Tapi karena begitu besarnya dan tentu saja PDIP punya agenda sendiri, Gerindra, Pak Prabowo juga punya agenda, Pak Jokowi juga punya strategi besar ke depan, ya bagaimana koalisi atau sinergitas antar kekuatan-kekuatan politik ini akan bermain, bahwa Pak Setia Novanto dan Pak Nazarudin ini masih memegang kartu truf ya, yang kemungkinan bisa menjadi novum baru manakala diperlukan oleh sementara kekuatan politik. Ya demikian sahabat, perspektif kali ini dari catatan Bro Yosef Herman Wenas. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.